Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Mahmud dari Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, Universitas Hairun Ternate. Jadi dalam video kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang pembuatan trikoderma. Praktikum ini memiliki tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah mikrobiologi pertanian. Sebelum saya melanjutkan pada praktikumnya, di sini saya mau menjelaskan secara singkat mengenai trikoderma. Cendawan trikoderma merupakan mikroorganisme tanah yang bersifat saprofit yang secara alami menyerang cendawan patogen. Jadi jamur trikoderma ini bersifat menguntungkan bagi tanaman. Nah, jamur trikoderma ini sendiri tumbuh dengan cepat pada bagian perakaran tanaman dan tumbuhnya itu pada perakaran tanaman yang sehat, bukan tanaman yang sakit. Nah, bagaimana fungsi dari trikoderma itu sendiri? Fungsinya itu ada bermacam-macam ya. Salah satunya sebagai agen hayati, di mana bekerja dengan mekanismenya itu yang bersifat antagonis. Antagonis yang dimaksud di sini adalah karena cendawan trikoderma ini mampu mengambil nutrisi dari cendawan lain, serta dia mampu memarasit cendawan tersebut dan menghambat pertumbuhan serta mematikan cendawan-cendawan patogen. Baik, jadi mungkin itu saja dulu singkat dari pengertian trikoderma. Selanjutnya kita akan masuk pada proses pembuatan trikodermanya. Baik, dalam pembuatan trikoderma, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Di sini ada wadah, tisu, serbet, daun Afrika, tapi bisa juga diganti dengan daun bambu yang sudah kering, dan nasi. Baik, langkah-langkah pembuatannya, yang pertama-tama kita siapkan wadahnya, lalu kita ambil selembar tisu, dan kita lapisi pada permukaan wadah. Setelah seperti ini, kita bisa lapisi lagi dengan daun Afrika pada permukaan tisu. Seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini jika sudah dilapisi dengan daun Afrika. Selanjutnya, nasi ini akan kita taburkan di atas daun. Untuk nasinya, kita tidak perlu menaruhnya terlalu banyak atau terlalu tebal. Cukup sedikit saja, asalkan dia merata pada permukaan daun. Baik, setelah diratakan, selanjutnya kita tutup dengan selembar tisu. Tidak perlu ditekan-tekan, asalkan dia menutup pada permukaan nasi. Selanjutnya, kita pakai serbet untuk menutup wadah. Nah, setelah seperti ini, kita bisa menyimpannya di tempat yang gelap dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Karena dalam pembuatan trikoderma ini harus dalam keadaan yang gelap, maka di sini saya menaruh wadahnya dalam lemari. Baik, jadi ini trikodermanya sudah saya keluarkan dari lemari. Kurang lebih ini sudah hari ke-8. Nah, ini sudah ada hijau-hijaunya. Nah, untuk mengambil trikodermanya, di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya. Ada plastik, kemudian sendok, dan korek api. Nah, untuk mengambil trikodermanya, di sini saya akan mensterilkan sendok terlebih dahulu. Jadi, kita langsung saja bakar permukaan sendok. Tapi kalau teman-teman punya alkohol juga bisa, tapi karena saya tidak punya alkohol, jadi saya menggunakan korek api saja. Nah, setelah seperti ini, kita angin-anginkan dulu sendoknya agar suhunya menjadi suhu ruangan. Baik, setelah steril, langsung saja saya akan mengambilkan dan akan saya masukkan ke dalam plastik ini. Wah, sudah ada trikodermanya bahkan pada tisunya seperti ini.
Tapi kita ambil dulu yang di bawahnya. Ini. Jadi kalian bisa lihat trichoderma itu yang berwarna hijau. Jadi langsung saja saya ambil. Kita masukkan. Baik, jadi kurang lebih seperti ini hasil dari pembuatan trichoderma yang saya lakukan kurang lebih 8 hari. Jadi trichoderma yang sudah kita taruh pada plastik ini sudah bisa kita gunakan pada tanaman. Baik, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.